Halo semuanya, halo Pak Teguh. Kali ini saya Teresia Fiona Rukmini dengan NIM 171324020 akan menjelaskan tentang sistem perekonomian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sistem perekonomian dan juga bagaimana contohnya dan juga mengulas lebih dalam lagi bagaimana itu sistem perekonomian. PPP ini untuk memenuhi tugas sistem perekonomian Indonesia. Nah, sekarang langsung masuk saja. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ada 5 bagian. Nanti kita akan membahas tentang sistem dan juga sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi. Dan juga kita akan membahas lebih dalam lagi macam-macam sistem ekonomi. Nah, itu kan ada beberapa macam sistem ekonomi. Kita akan membahas apa itu sistem perekonomian tradisional, ada yang kapitalis, sosialis, dan juga sistem ekonomi campuran. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu sistem. Nah, sistem itu berasal dari bahasa Latin dan juga Yunani, yaitu sistema dan juga sustema dari bahasa Yunani, itu yang berarti keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Nah, jadi sistem itu merupakan suatu keutuhan yang mengatur sesuatu yang terdiri dari bermacam-macam dan ada komponen-komponennya. Nah, komponen-komponen itu saling berkaitan satu sama lain membentuk suatu keutuhan. Nah, dan itu akan menjalankan sesuatu sesuai dengan tujuan atau fungsi yang ingin dijalankan. Kemudian untuk selanjutnya, coba kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar ya. Ini adalah Indonesia. Nah, contoh dari sistem sendiri, itu saya memberikan contoh di sini, kita bisa lihat ini adalah peta Indonesia. Jadi sistem itu menyatukan bagian-bagian menjadi satu keutuhan. Dan dalam gambar ini kita bisa lihat di Indonesia sendiri ini dari provinsi dan juga pulau ke pulau itu menyatu menjadi satu, membentuk suatu keutuhan yang disebut dengan Indonesia. Jadi unsur-unsurnya ini menjadi satu kesatuan. Ini disebut dengan sistem, seperti itu. Nah, sistem itu tidak hanya sekedar kumpulan. Jadi, tidak cuma bagian-bagian, hanya provinsi berdiri sendiri atau pulau berdiri sendiri, tidak seperti itu. Jadi, sistem itu kumpulan dari beberapa bagian itu yang terintegrasi membentuk suatu kesatuan yang utuh. Jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, seperti contohnya yang saya gambarkan di sini adalah Indonesia peta. Ini gambar peta ya. Ini yang saya ingin menunjukkan bagaimana bagian-bagian yang ada itu mengumpul menjadi satu sistem. Nah, untuk lebih jelas lagi, saya masih punya satu contoh lagi. Ini adalah sistem pernafasan. Nah, di sistem pernafasan ini kita bisa lihat dari gambar itu ada mulut, ada hidung, ada tenggorokan, ada trakea, ada bronkiolus, paru-paru, diafragma, dan juga ada organ-organ lain. Nah, itulah yang disebut dengan bagian atau elemen-elemen yang ada. Nah, elemen-elemen yang ada ini saling bekerja sama membentuk suatu integritas. Jadi, mereka bersatu
saling melengkapi, jadi saling membantu menyusun suatu proses sehingga terjadi pernafasan. Nah, coba kalau misalkan satu bagian dalam sistem pernafasan ini tidak berfungsi, itu hasilnya akan fatal. Jadi tidak bisa bernafas, gagal nafas dalam bahasa medisnya seperti itu. Jadi sistem itu tidak berdiri sendiri, melainkan mereka membentuk suatu keutuhan. Jadi saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan seperti itu. Jadi ini untuk memperdalam sendiri bagaimana pengertian sistem. Jadi kita akan mengulang lebih dalam sebelum kita masuk kepada sistem ekonomi, kita harus tahu apa itu sistem. Nah, contoh-contoh tadi menggambarkan bagaimana itu sistem. Nah, untuk sekarang kita langsung masuk kepada sistem ekonomi. Setelah kita belajar tentang bagaimana itu sistem, kita masuk kepada pembahasan tentang sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi itu adalah susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Nah, seperti yang sudah dicontohkan tadi, jadi memang ada unsur-unsur yang ada di situ saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di dalam unsur ekonomi tersebut ada beberapa elemen-elemen yang bisa kita identifikasi seperti ini, elemen atau bagian atau unsur-unsur dalam sistem ekonomi. Itu yang pertama ada unit-unit ekonomi. Ada rumah tangga, perusahaan, pemerintah, ada bank, dan lembaga lain yang mendukung kegiatan ekonomi. Kemudian ada pelaku ekonomi, konsumen, produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, investor, ada pejabat pemangku kepentingan, dan juga ketiga ada lingkungan sumber daya alam, dan juga ada sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya kapital atau modal, dan juga teknologi. Jadi, unit-unit ekonomi, pelaku ekonomi, ada lingkungan SDA dan SDM, sumber daya itu merupakan unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain untuk membentuk hubungan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau mengatasi masalah ekonomi. Karena ini konteksnya adalah ekonomi. Seperti itu. Nah, jadi sistem ekonomi ini mengkoordinasikan atau menghubungkan para konsumen, produsen, dan juga pemerintah dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk kepada slide selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas macam-macam sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu ada setidaknya 4. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yang kedua adalah sistem ekonomi liberal atau kapitalis, kemudian ada sistem ekonomi komando atau sosialis, dan juga sistem ekonomi campuran atau mixed economic system. Kita bahas yang pertama, itu adalah sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional ini bisa kita lihat di gambar, ini adalah menggambarkan suku Baduy. Nah, suku Baduy ini menerapkan sistem ekonomi tradisional. Jadi, sistem ekonomi mereka ini turun-temurun. Nah, kemudian ciri-cirinya itu ya, turun-temurun. Jadi dari nenek moyang suku Baduy itu diturunkan, turun-temurun, dan mereka masih melestarikannya hingga sekarang. Nah, suku Baduy ini bertahan hidup atau melakukan kegiatan produksinya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka itu dengan cara yang masih tradisional, dengan memanfaatkan lahan bercocok tanam dan juga membuat kerajinan serta memanfaatkan ternak-ternak yang ada. Jadi berternak, bercocok tanam, dan juga
membuat kerajinan yang nanti akan mereka jual untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, jadi dari gambaran suku Baduy ini kita bisa lihat sistem ekonomi tradisional itu yang pertama ciri-cirinya adalah turun-temurun dari sedikit modalnya juga, karena juga yang mereka biasanya mengandalkan alam. Jadi modalnya itu sedikit, tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak. Kemudian pertukaran sistemnya masih barter. Jadi bertukar barang kepada barang yang nilainya sama seperti itu, dan terkait tradisi yang kuat. Jadi tradisinya tuh masih sangat kuat, dan juga tanah sebagai sumber kegiatan produksi seperti yang saya bilang tadi. Jadi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk memproduksi, mereka itu memanfaatkan tanah dengan menanam, bercocok tanam seperti itu. Nah, untuk perekonomian seperti ini, sistem perekonomian tradisional ini ekonominya, sistemnya ditetapkan oleh masyarakat tradisional. Jadi mereka secara turun-menurun itu ya. Jadi dengan sistem ekonomi tradisional ini hubungan antara individu itu kuat, dan juga persaingan tidak terlalu ketat ya. Jadi persaingannya sehat gitu. Malah justru tidak ada persaingan karena mereka saling gotong royong, karena menerapkan nilai-nilai leluhur yang ada seperti itu. Nah, masyarakat sangat kuat atau saling membantu sama satu sama lain, dan juga mereka itu masih memegang tradisi mereka seperti itu. Nah, namun di samping itu produktivitas masyarakat dalam ekonomi tradisional ini masih sangat rendah karena terbatasnya teknologi yang digunakan. Seperti yang saya bilang tadi, mereka hanya memanfaatkan sumber-sumber seperti tanah untuk memproduksi. Jadi mereka bercocok tanam, jadi produksinya masih rendah. Mereka tidak pakai mesin, tidak pakai alat-alat bantu yang membuat produktivitasnya tinggi, seperti itu. Ini adalah potret masyarakat suku Baduy. Nah, kemudian kita masuk ke sistem yang kedua, adalah sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Nah, sistem ekonomi liberal atau kapitalis ini berawal dari ini yang digambar ini ya, Adam Smith, dari pemikiran Adam Smith. Jadi Adam Smith ini memiliki teori tentang, kalau teman-teman ingat, itu adalah invisible hand. Jadi memang masyarakat itu dibiarkan saja untuk bertransaksi, untuk berproduksi, untuk berada di pasar, menjual barang dan juga membeli. Nah, invisible hand ini menekankan bahwa pemerintah itu tidak usah banyak ambil bagian atau ikut andil dalam perekonomian, karena sistem pasar sendiri akan mengatur keseimbangannya dengan sendirinya. Jadi di dalam sistem ekonomi liberal itu mereka bebas memproduksi, ada perdagangan bebas seperti itu, bebas memproduksi, dan juga karena mereka bebas untuk memproduksi, maka nanti sistemnya akan mengikuti sendiri. Jadi kan mereka bebas untuk memproduksi, mereka bisa memproduksi barang yang kualitasnya rendah dan juga kualitasnya tinggi. Nah, yang kualitasnya tinggi ini akan menguasai pasar dan akan bertahan, sedangkan yang rendah itu, yang kualitasnya buruk, itu akan tersingkir dan juga usahanya mati, seperti itu. Jadi, memang sudah dibiarkan saja karena memang tujuannya adalah untuk menghasilkan persaingan yang sempurna. Jadi ciri-cirinya bisa dilihat di sini, ada persaingan sehat sehingga dapat menghasilkan barang yang berkualitas tinggi, seperti yang saya bilang tadi. Jadi persaingannya di sini adalah sehat karena barang yang berkualitas tinggi secara otomatis akan dipilih oleh pelanggan. Sedangkan yang tidak
itu akan dihindari oleh pelanggan. Jadi ada seleksi sendiri di situ. Kemudian mengakui kepemilikan individu, ada sumber daya ekonomi